Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, balik lagi di channel Natasha Putri. Pada video kali ini saya akan melakukan konfigurasi web server menggunakan ABC2 dan Nginx pada Debian 9.5. Apa itu web server? Web server adalah sebuah software yang memberikan layanan berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS pada klien yang dikenal dan biasanya disebut dengan web browser. Fungsi dari web server adalah mengelola website yang telah online agar semua berjalan lancar. Web server berperan sebagai perantara mesin server dan klien. Web server menarik konten dari server pada setiap permintaan user dan mengirimkannya ke web. Lalu apa itu Apache? Apache adalah suatu software web yang gratis dan bersifat open source. Nama resminya adalah Apache HTTP Server, dikelola dan dikembangkan oleh Apache Software Foundation. Sedangkan Nginx adalah aplikasi web server yang baru dirilis pada tahun 2004. Nginx juga tidak kalah dengan Apache karena dia menjadi salah satu web server yang disukai oleh para pemilik website. Berikut ialah topologi yang digunakan pada materi kali ini. Di sini terlihat bahwa saya menggunakan Debian 95 yang intinya akan diinstal web server. Lalu di sini ada switch serta internet dan pastikan bahwa server sudah terhubung ke dalam internet. Dan di sini juga terdapat Windows Client yaitu Windows 10. Jika sudah, kita langsung saja ke konfigurasinya. Yang pertama, kita akan melakukan konfigurasi web server menggunakan Apache 2. Kita buka VirtualBox. Di sini saya sudah menginstal virtual machine yang nantinya saya gunakan web server dan di dalamnya sudah ada konfigurasi dan server. Untuk network settingnya di sini saya menggunakan dua adapter. Yang pertama menggunakan adapter bridge untuk terhubung ke dalam internet dan yang kedua menggunakan host only atau jaringan lokal. Jika sudah, kita jalankan mesin virtual yang sudah kita install. Selanjutnya kita login dengan username yang digunakan, yaitu Natasha Putri. Lalu masukkan passwordnya. Kita masuk ke dalam super user dan masukkan lagi passwordnya. Lalu kita cek IP address yang digunakan oleh server dan perintah IP A. Di sini saya menggunakan dua adapter yaitu npos 3 dan npos 8. Pada npos 3 menggunakan IP 192.168.70.26 untuk terhubung ke internet. Di sini saya login menggunakan IP npos 8 yaitu 26.26.26 untuk meremote server menggunakan aplikasi putih. Di sini kita login terlebih dahulu ke dalam servernya. Kita cek kembali IP address dengan menggunakan perintah IP A dan terlihat bahwa IP dari npos 3 yaitu 192.168.70.26/24. IP ini masih satu network dengan IP dari ISP saya agar server yang saya gunakan dapat terhubung ke internet. Dan IP untuk npos 8 yaitu 26.26.26.26/24 yang nantinya digunakan untuk web server. Pada konfigurasi dan server saya juga menggunakan IP npos 8. Selanjutnya yaitu kita pindah ke directory bin dengan menggunakan perintah cd spasi /etc/bin. Lalu kita masukkan perintah ls untuk melihat file yang ada di dalam directory tersebut. Selanjutnya di sini saya akan mengedit file Natasha PTR dan file 26 untuk menambahkan IP serta domain web server. Kita edit filenya dengan menggunakan perintah nano spasi Natasha PTR.
Berikut ialah file dari Natasha PTR. Di sini kita akan tambahkan subdomain dari web server yaitu www beserta IP address yang digunakan yaitu IP address npos 8. Sini kita kopikan saja dengan cara Ctrl K lalu Ctrl U Ctrl U. Jika sudah, pada bagian ini kita ganti menjadi MX. Lalu kita tab, kita masukkan 10. Dan untuk IP-nya kita ganti menjadi 26.26.26.27. Lalu pada bagian terakhir kita tambahkan subdomainnya dari web server yaitu www. Jika sudah, kita simpan hasil konfigurasinya dengan cara Ctrl X lalu kita Y lalu enter. Jika sudah, kita edit file IP DNS-nya dengan perintah nano 26. Berikut ialah isi dari file 26. Di sini kita tambahkan IP address dan domain web servernya. Selanjutnya ialah lakukan restart terhadap bin 9 dengan menggunakan perintah /etc/init.d/bin9 spasi restart. Sorry, di sini kesalahan command. Di sini kita init.d. Jika sudah ada bacaan oke, maka kita sudah berhasil merestart bin 9. Setelah itu, kita lakukan pengujian ping pada server dengan menggunakan perintah ping ke www.domain yang kita gunakan yaitu natashaputri.com. Dapat dilihat di sini hasilnya adalah reply dengan menggunakan IP servernya yaitu 26.26.26.26 sesuai dengan yang sudah kita konfigurasi. Jika sudah, kita lakukan penginstalan paket APC2-nya dengan menggunakan perintah apt install APC2. Di sini kita masukkan Y untuk melanjutkan proses penginstalan paket APC2. Lalu kita tunggu hingga proses penginstalan dari paket APC2-nya ini berhasil. Pastikan bahwa server yang digunakan sudah terhubung ke internet dan sudah memasukkan repositori lokal di dalam servernya. Jika proses penginstalannya sudah selesai, kita pindah ke direktori APC2 strip available. Untuk pindah, kita dapat menggunakan perintah cd spasi slash etc slash apache 2 slash ctest strip available. Lalu kita enter. Di sini terlihat kita sudah masuk ke dalam direktori Apache 2 ctest available. Lalu kita masukkan perintah ls untuk melihat file yang ada di dalam direktori tersebut. Di sini terlihat ada dua file. Yang pertama yaitu file 000-default.conf dan default-ssl.conf. Selanjutnya ialah lakukan pembackupan terhadap file utamanya yaitu 000-default.conf. Untuk itu
kita masukkan perintah cp spasi 000 strip default.conf ke file yang ingin kita buat. Di sini saya buat dengan nama natasha.conf. Jika sudah kita ls, terlihat bahwa file 000 strip default.conf sudah berhasil kita backup dengan file yang kita buat, yaitu natasha.conf. Fungsi dari membackup ini ialah agar jika terjadi kesalahan atau error pada file, kita masih mempunyai backupan file tersebut. Selanjutnya ialah kita edit file dari natasha.conf-nya dengan perintah nano natasha.conf. Setelah itu, pada bagian server name, kita aktifkan, kita hilangkan tanda pagarnya, lalu kita masukkan domain web servernya, yaitu www.natashaputri.com. Jika sudah, kita simpan hasil konfigurasinya dengan cara Ctrl X, lalu tekan Y dan Enter. Jika sudah, kita pindah direktori lagi ke direktori /var/www/html. Untuk pindah, kita gunakan perintah cd spasi /var/www/html. Terlihat di sini kita sudah masuk ke dalam direktori tersebut. Lalu kita ls. Di sini terlihat ada file index.html. Lalu kita edit file tersebut dengan perintah nano index.html. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi atau perubahan di dalam file index.html ini. Di detailnya di sini saya akan rubah menjadi Natasha Putri website. Lalu saya akan rubah juga pada bagian sini. Saya akan rubah yang darinya page 2 Debian default page, saya akan ganti menjadi kalimat welcome to my website. Jika sudah, kita simpan saja hasil konfigurasinya dengan cara Ctrl X, lalu Y, lalu Enter. Kemudian nonaktifkan file 000 strip default.conf dengan menggunakan perintah a2 decide 000 strip default.conf, karena kita hanya menggunakan file backupannya, yaitu file natasha.conf. Lalu tekan enter. Sorry, di sini salah command. Di sini S-nya 2, yaitu A2 decide file 000 strip default.conf. Kita enter. Di sini terlihat bahwa file 000 strip default itu sudah dalam keadaan disable. Selanjutnya ialah kita aktifkan file yang akan digunakan, yaitu file natasha.conf, agar nantinya file ini yang dipakai untuk web server Apache-nya dengan menggunakan perintah a2 nsite natasha.conf. Di sini terlihat bahwa file Natasha-nya sudah dalam keadaan aktif atau enable. Jika sudah, kita lakukan restart terhadap Apache 2-nya karena kita sudah melakukan pengeditan atau perubahan di dalam paket Apache. Untuk merestartnya, kita dapat menggunakan perintah /etc /init.d /apache 2 restart. Di sini terlihat bahwa kita berhasil merestart paket Apache 2-nya. Selanjutnya ialah kita lakukan pengujian Apache 2-nya dengan
menambahkan IP DNS di dalam laptop kita agar laptop kita dengan server bisa dapat saling terhubung. Kita konfigurasi IP version 4-nya secara statik. Kita buka network connection terlebih dahulu untuk menyambungkan laptop kita terhadap server yang ada di dalam VirtualBox. Di sini kita pilih port Ethernet 3 yang VirtualBox host only. Kita buka properties. Lalu kita pilih IP version 4. Di sini kita konfigurasi IP address terlebih dahulu. Kita masukkan IP address yang masih satu network dengan IP server yaitu 26.26.26.12. Lalu kita subnet masknya itu /24 dan default gateway ialah IP server yaitu 26.26.26.26. Lalu kita masukkan IP NPOS 8 yaitu IP yang digunakan untuk DNS yaitu 26.26.26.26. Jika sudah, kita klik OK untuk mensimpan konfigurasi IP statiknya. Di sini kita pilih yes, lalu di sini kita pilih close. Selanjutnya kita lakukan pengujian di dalam klien dengan menggunakan cmd. Kita tekan Windows R, lalu kita masukkan command cmd atau command prompt, lalu lakukan ping terhadap domain www. Domain yang kita gunakan yaitu natashaputri.com. Terlihat bahwa hasilnya adalah repli yang berarti klien sudah terhubung ke dalam domain web server pada server. Selanjutnya ialah melakukan uji menggunakan perintah nslookup. Di sini kita masukkan perintah nslookup. Lalu domain yang digunakan yaitu www.natashaputri.com. Dapat dilihat di sini servernya yaitu domain yang digunakan yaitu natashaputri.com dan addressnya yaitu 26.26.26.26 dan user name-nya yaitu domain dari web server yaitu www.natashaputri.com dan addressnya yaitu IP server NPOS 8. Selanjutnya ialah kita lakukan pengujian di klien menggunakan web browser atau Google Chrome. Di sini saya buka Google Chrome terlebih dahulu. Jika sudah, pada kolom search di sini kita masukkan domain yang digunakan yaitu www.natashaputri.com. Di sini terlihat bahwa titelnya itu sudah sesuai dengan yang kita konfigurasi yaitu Natasha Putri website. Dan pada bagian depannya di sini sesuai dengan yang kita konfigurasi terdapat tulisan welcome to my website. Berikut ialah tampilan ketika kita mengaksesnya menggunakan domain. Selanjutnya, kita juga dapat melakukan perubahan terhadap isi dari web ini dengan melakukan pengeditan pada file index.html. Dengan perintah nano index.html, lalu di sini saya akan melakukan penambahan skrip HTML dengan Markwe. Di sini saya akan taruh pada bagian di bawah welcome to my website. Di sini kita cari terlebih dahulu di mana kita ingin taruh
script HTML dengan marquee-nya. Sebelum itu, di sini pada bagian it works-nya saya akan ganti menjadi nama saya, yaitu Natasha Putri. Lalu kita pada bagian sini kita tambahan script HTML-nya. Untuk scriptnya kalian bisa copy dari Google. Sebelumnya saya sudah melakukan copy dari Google. Di sini saya taruh di Notepad, kita kopikan saja scriptnya. Lalu kita paste. Pada bagian sini kita ganti, misalkan saya ganti menjadi administrasi infrastruktur jaringan. Lalu atasnya kita ganti, di sini saya akan ganti menjadi nama lengkap saya, yaitu Natasha Putri Alfiani. Script HTML dengan marquee ini adalah teks berjalan. Jadi website kita nantinya ada teks yang berjalan. Lalu kita simpan. Jika sudah, kita restart Apache 2-nya dengan perintah yang sama, yaitu /etc/init.d/apache 2 restart. Kita masuk ke dalam webnya, lalu kita refresh saja. Nah, di sini terlihat bahwa script HTML dengan marquee-nya sudah terlihat. Di sini ada teks berjalan ke kanan dan ke kiri sesuai dengan apa yang saya konfigurasi. Yang dengan pertama yaitu Natasha Putri Alfiani dan kedua administrasi infrastruktur jaringan. Dan di sini terlihat bahwa it works-nya sudah menjadi Natasha sesuai dengan yang apa saya konfigurasi. Cukup sampai di sini penjelasan saya mengenai konfigurasi web server Apache 2. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi web server dengan menggunakan Nginx. Pertama-tama kita disablekan terlebih dahulu paket Apache 2-nya dengan menggunakan perintah systemctl spasi stop spasi Apache 2. Lalu kita pastikan bahwa status dari Apache 2-nya sudah tidak aktif dengan menggunakan perintah systemctl spasi status Apache 2. Dapat dilihat bahwa statusnya ialah inactive atau dead, yang berarti paket Apache 2 ini sudah dalam keadaan mati atau disable. Kemudian kita install paket Nginx-nya dengan menggunakan perintah apt install Nginx. Di sini kita hilangkan tanda petiknya, lalu masukkan Y untuk melanjutkan penginstalannya. Di sini kita tunggu hingga proses penginstalannya selesai. Jika sudah, kita pindah ke direktori /var/www/html dengan menggunakan perintah cd spasi /var/www/html. Di sini kita ls dan terlihat paket index.nginx-debian.html sudah berhasil diinstal. Kita lakukan copy file index.html-nya ke folder /var/www dengan perintah cp index.html ke file
var/www. Jika sudah, kita hapus file index.html-nya dengan menggunakan perintah rm index.html. Jika kita ls, di sini tersisa file dari Nging saja, yaitu index.nging-debian.html. Jika sudah, kita restart terlebih dahulu Ngings dengan menggunakan perintah /etc/init.d/ngings spasi restart. Di sini terlihat ada bacaan OK yang artinya kita sudah berhasil menginstal Ngings. Selanjutnya ialah kita aktifkan Ngings-nya dengan menggunakan perintah systemctl start Ngings. Cek dengan menggunakan perintah systemctl status Ngings. Di sini terlihat bahwa status dari Nging service ialah aktif atau running. Selanjutnya kita akan lakukan pengujian di dalam klien. Untuk pengujiannya di sini kita menggunakan web browser lagi atau di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita buka terlebih dahulu Google Chrome di dalam klien. Selanjutnya untuk pengujiannya kita masukkan IP dari server yang digunakan, yaitu IP npos 8-nya yaitu 26.26.26.26. Di sini terlihat web dari paket Ngings itu seperti ini. Kita juga dapat menggunakan domain yang digunakan, yaitu www.natashaputri.com. Tampilannya akan sama saja seperti kita mengaksesnya menggunakan IP server. Selanjutnya ialah melakukan pengeditan pada file HTML, file yang digunakan oleh Ngings, yaitu file index.nging-debian.html. Kita edit dengan perintah nano, lalu masukkan nama dari file tersebut, yaitu index.ngings.debian.html. Pada bagian welcome to Ngings di sini saya akan rubah titelnya menjadi nama saya, yaitu Natasha Putri website. Lalu pada bagian welcome to Ngings di sini saya lakukan pengeditan juga menjadi welcome to my website. Untuk kalimat terakhir di sini juga saya lakukan pengeditan menjadi thank you for reading. Jika sudah, kita simpan hasil konfigurasinya dengan cara Ctrl X lalu Y lalu Enter. Jika sudah melakukan pengeditan, di sini kita lakukan restart terhadap paket Ngings-nya. Jika sudah, kita lakukan refresh terhadap webnya di dalam klien. Di sini terlihat titelnya sudah berubah menjadi Natasha Putri website sesuai dengan yang kita konfigurasi, dan tampilan atau isi dari websitenya juga sudah berubah sesuai dengan apa yang kita konfigurasi. Kita menggunakan IP address, di sini juga terlihat bahwa titel serta isi dari websitenya juga sudah berubah sesuai dengan apa yang kita konfigurasi di dalam file Ngings-nya. Oke, sampai di sini saja penjelasan saya mengenai konfigurasi web server menggunakan Apache 2 dan Ngings. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.